Perkenalkan, nama saya Herlina Priyanti, NIM 1910416911, kelas pagi A2, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin, SEMM. Studi kasus 1. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Sikoko, yang mana dibantu oleh 4 orang karyawan, diantaranya Paijo, Paijawanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk, dan mengemas, dengan rincian upah per hari sebesar Rp1.000 sebagai berikut. Untuk Paijo, dengan biaya adonan sebesar 65, biaya memasak sebesar 50, biaya memotong sebesar 60, dan biaya mengemas sebesar 70. Untuk Paijah, biaya adonan sebesar 55, biaya memasak sebesar 45, biaya memotong sebesar 60, dan biaya mengemas sebesar 55. Untuk Wanto, dengan biaya adonan sebesar 50, memasak 60, memotong 75, mengemas 70. Untuk Wanti, dengan biaya adonan sebesar 40, memasak 55, memotong 65, dan mengemas 60. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Langkah pertama, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Sebelumnya, pada baris Paijo, kita dapat melihat bahwa angka terendah adalah 50, pada baris Paijah angka terendah adalah 45, pada baris Wanto angka terendah adalah 50, dan pada baris Wanti angka terendah adalah 40. Selanjutnya, setiap angka pada baris dikurangi angka terkecil pada baris yang telah ditentukan. Contohnya seperti 65 dikurangi 50, hasilnya adalah 15, dan selanjutnya. Langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0, dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil. Pada kolom 4, angka terendah adalah 10, dan pada kolom 5, angka terendah juga 10. Maka 10 dikurangi 10 sama dengan 0, 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Langkah ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang akan tercermin dengan jumlah barisnya. Misal jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah 0, seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Pada baris Paijo terdapat 2 buah 0, yaitu pada kolom 3 dan 4. Pada baris Paijah terdapat 2 buah 0 pada kolom 3 dan 5. Dan pada kolom 2 terdapat 2 buah 0, yaitu pada baris Wanto dan Wanti. Langkah kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil, atau dari tabel di atas adalah nilainya 10. Kemudian, nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang belum terkena garis dan digunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil. Langkah keenam, apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya? Dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0 yang berada di baris kolom berbeda, artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulan, Paijo dialokasikan pada tugas memotong sebesar 60, Paijah dialokasikan pada tugas memasak sebesar 45, Wanto dialokasikan pada tugas adonan sebesar 50, Wanti dialokasikan pada tugas mengemas sebesar 60 dengan total 215. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah
215 dikali 1000 sama dengan 215.000 per hari. Studi kasus 2. Seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran, berdasarkan presentasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh seorang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimisasi. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap garis pada hasil sebagai berikut. Baris 1, nilai terbesarnya adalah 1100, baris kedua, nilai terbesarnya adalah 1100, baris ketiga, nilai terbesarnya adalah 1050, dan baris keempat, nilai terbesarnya adalah 1150. Hal ini berarti bahwa nilai keuntungan pada baris 1 dikurangi dari 1100 baris 2 dikurangi 1100, baris 3 dikurangi 1050, dan baris keempat dikurangi 1150. Hasil perhitungan langkah-langkah pertama ini dapat kita lihat pada tabel 2 ini. Selanjutnya, diperiksa apakah setiap kolom telah memiliki nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangi dengan 100. 100 dikurangi 100 sama dengan 0. Sekarang lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3, di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi, dimulai dengan jumlah dari 01, yaitu baris 1 dan 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris 2 terdapat 2 nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 dapat ditempatkan di daerah pemasaran 2, dan yang terakhir salesman 3 dapat ditempatkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1100 ditambah 1000 ditambah 1050 ditambah 1150 sama dengan 4300. Soal teori. Apa peramalan itu? Peramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Peramalan merupakan bagian terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. 1. Peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. 2. Peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3-18 bulan, misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga, peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Nomor 3, mengapa strategi peramalan sangat urgent dan penting bagi perusahaan?
Strategi pemasaran penting bagi perusahaan karena perusahaan akan merencanakan membuat produk yang sesuai dengan permintaan pasar, di mana akan diadakan survei terlebih dahulu potensi suatu daerah dan barang apa saja yang diinginkan serta dibutuhkan. Pertanyaan nomor 4, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Terdapat dua pendekatan untuk melakukan peramalan, yaitu dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Metode peramalan kuantitatif digunakan ketika data historis tidak tersedia. Metode peramalan kualitatif adalah metode subjektif. Metode ini didasarkan pada informasi kualitatif. Dasar informasi ini dapat memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Keakuratan di metode ini sangat subjektif ataupun materi statistika. Nomor 5. Jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. 1. Menentukan tujuan dari peramalan. 2. Memilih item yang akan diramalkan. 3. Menentukan horizon waktu peramalan. Apakah jangka panjang lebih dari 1 tahun, jangka menengah 1-12 bulan, atau jangka pendek 1-30 hari. 4. Memilih model-model peramalan. 5. Memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. 6. Validasi model peramalan. 7. Membuat peramalan. 8. Implementasi hasil-hasil peramalan. Demikianlah jawaban ujian tengah semester untuk manajemen operasi 2. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.